Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 lalu, Kamis malam menyatakan bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bebasnya para demonstran dari Lapas Salemba langsung disambut haru bahagia oleh keluarga yang menunggu di depan gerbang penjara. Pemirsa, setelah sekitar 10 bulan menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, 19 demonstran akhirnya menghirup udara bebas. Momen keluar dari lapas disambut pelukan dan juga tangis haru pihak keluarga. Bahkan sejumlah demonstran melakukan sujud syukur. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap aparat saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 10 bulan dan menyatakan para terdakwa langsung bebas setelah masa penahanan dihitung selama proses persidangan. Keinformasi lainnya, pemirsa, memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 14 personil tambahan ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 kantong jenazah korban longsor Cisarua kemarin. Sehingga total dari hari pertama hingga hari ke-7 pencarian korban, tim berhasil menemukan sebanyak 60 kantong jenazah. Sebanyak 17 ekskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DVI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag. Sehingga total warga atau yang masih harus kita cari. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini sudah terhubung dengan Naura Syafika dan juga juru kamera Tri Julianti. Ya, Naura, seperti apa proses pencarian hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Nata, dan pemirsa. Di pagi hari ini untuk pencarian korban bencana longsor Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat sudah dilakukan dan sudah dimulai tadi sekiranya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kemarin pada hari ke-7 ini sudah diputuskan juga dari Basarnas untuk memperpanjang evakuasi korban karena mengingat masih ada beberapa korban yang hilang tertanam ataupun tertimbun di dalam tanah. Dan di total dari hari pertama hingga sekarang di hari ke-8 pencarian, ini total sudah ada 60 kantung jenazah dan 44 diantaranya sudah teridentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada keluarga. Dan saat ini tepat di belakang saya di worksite ataupun di zona 1 ini sudah dimulai untuk pencarian korban dibantu dengan tim SAR gabungan yang rencananya akan ditambah 14 personil untuk mempercepat dan juga mempermudah dari pencarian. Dan tidak hanya itu saja, di pagi hari ini juga pastinya dari ekskavator baik yang berukuran besar dan juga berukuran kecil ini sudah diturunkan untuk membantu mengangkat material
material yang cukup besar, kemudian juga mengeruk ataupun menggali tanah yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita lihat dari cuaca saat ini di pagi hari, cuaca sangat mendukung, cerah, dan juga pastinya diharapkan ini dapat membantu untuk mempercepat proses evakuasi, karena mengingat kalau misalnya dari tanggap darurat bencana ini 14 hari, dan diharapkan sebelum 14 hari dari tim Basarnas ataupun juga tim SAR gabungan ini sudah bisa menemukan seluruh korban yang dilaporkan masih hilang. Dan kalau misalnya kita melihat di saat ini di worksite A1 memang dari kemarin banyak sekali di beberapa titik ya ini ditemukan kantung jenazah. Jadi di hari ini juga masih terus difokuskan untuk pencarian di A1. Tapi tidak hanya di A1 ini saja, masih ada di zona lainnya yaitu di A2, kemudian juga di A3 yang masih tetap fokus pencarian dilakukan, yang sekiranya bisa membuahkan hasil dan juga memberikan informasi terbaru kepada keluarga yang sudah menunggu di pengungsian. Dan berkaitan dengan di posko pengungsian yang berada di Balai Desa Pasir Langu, ini sekiranya dihuni 500 hingga 600 jiwa yang berasal dari Desa Pasir Langu, Pasir Kuda, dan juga Pasir Kuning. Dan kemarin di saat preskon ataupun update harian sempat dari Bupati Bandung Barat yaitu JJ Rici Ismail ini sempat mengatakan terkait dengan relokasi dan juga zonasi dari para pengungsi, di mana memang untuk lokasi dari dampak ataupun longsoran ini sudah tidak layak untuk dihuni, sehingga nantinya akan direlokasi juga pastinya untuk warga yang berada di sini. Dan tapi masih menunggu proses dari Badan Geologi di mana mereka akan memetakan lahan mana saja yang sekiranya aman untuk dihuni. Dan juga berkaitan dengan zonasi dari pengungsi yang zona hijau dan juga zona kuning ini sudah disarankan ataupun juga diperbolehkan untuk kembali tinggal di rumahnya masing-masing. Namun dari mereka yang berada di zona merah ini masih disarankan untuk tetap tinggal di pengungsian. Sementara itu, Nata dan juga Yasmin. Baik, terima kasih rekan Naura Syafika melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Naura. Informasi lainnya pemirsa, merayakan hari jadi ke-6, platform streaming Vision Plus siap melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar internasional. Ya, momentum ini menjadi titik balik bagi Vision Plus untuk lebih agresif dalam memproduksi konten berkualitas dunia. Vision Plus menggelar syukuran ulang tahun ke-6 bertajuk Vision Plus Goes Global yang dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo yang digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam perayaan ulang tahunnya, Vision Plus menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan menghibur masyarakat. Tidak hanya fokus pada pasar domestik dan regional, Vision Plus kini mulai membidik pasar global dengan strategi produksi yang lebih masif. Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanu Sudibyo mengungkapkan bahwa kunci dari ekspansi ini adalah penguatan pada konten vertikal dan mikrodrama yang akan menjadi pilar utama dalam memasuki market yang lebih luas. Kedepannya kami akan lebih agresif lagi, tentunya bukan hanya dalam pasar Indonesia dan juga regional, tapi juga pasar global dengan produksi yang lebih agresif dan juga licensing yang lebih banyak lagi untuk konten-konten vertikal dan microdrama yang akan menjadi konten pilar utama kami ke depannya untuk masuk ke market yang lebih luas lagi. Meski dihadapkan pada tantangan bahasa dan perbedaan audiens di tiap negara, Vision Plus telah menyiapkan langkah strategis termasuk penyesuaian transliterasi ke dalam bahasa Inggris, Mandarin hingga Jepang. Dari sisi kreativitas, pertumbuhan pesat terlihat dari jumlah produksi yang meningkat tajam. Jika sebelumnya hanya memproduksi sekitar 10 hingga 12 judul per tahun, kini Vision Plus telah memproduksi sekitar 90 judul mikrodrama. Selain drama, konten olahraga juga tetap menjadi unggulan untuk memperkuat posisi di pasar Indonesia. Dari Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Sindo Today. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.